Tahukah kamu, jika cinta selalu logis, kita bisa memilih dengan kepala dingin. Kita akan berkata, dia baik, dia perhatian, dia cocok dengan masa depanku, maka aku pilih dia. Tapi faktanya tidak demikian. Cinta sering datang pada waktu yang salah, kepada orang yang belum tentu siap, atau justru kepada orang yang hanya singgah, bukan menetap. Dan yang lebih mengherankan, seringkali yang kita kejar justru orang yang tidak memberi kita kepastian. Kenapa bisa begitu? Tarik napas sebentar. Sudah? Oke, coba bayangkan seseorang yang pernah kamu sayangi. Orang yang membuatmu tersenyum hanya dengan notifikasi kecil di layar ponselmu. Tapi pada saat yang sama, dia juga orang yang membuatmu menangis diam-diam di malam hari. Yang membuatmu menunggu pesan yang tak kunjung datang. Yang membuatmu bertanya-tanya, apa aku terlalu berharap? Padahal kamu tahu, ada orang lain yang jauh lebih tulus, yang selalu ada, yang siap mendengarkanmu tanpa kamu minta, yang mungkin diam-diam memperhatikanmu dari jauh, tapi tidak kamu lihat. Ironinya, kita sering mengabaikan yang tulus dan mengejar yang membuat kita merasa tersakiti. Cinta itu unik, ia tidak selalu mengikuti logika, karena ketika hati berbicara, logika sering dibuat tidak berdaya. Lihat bagaimana kita memaafkan berkali-kali, walau tahu kesalahannya sama. Kita memberi kesempatan, walau diri sendiri yang hancur perlahan. Kita berkata, mungkin dia akan berubah. Padahal jauh di dalam hati kita tahu, tidak semua orang ingin berubah. Tidak semua orang mampu berubah. Dan tidak semua cinta layak diperjuangkan sendirian. Iya kan? Cinta bukan hanya tentang yang baik, tapi tentang apa yang hati yakini sebagai rumah. Masalahnya adalah, tidak semua rumah itu nyaman. Ada rumah yang dingin, yang retaknya tidak terlihat dari luar, tapi terasa jelas ketika kita berada di dalamnya. Namun kita tetap tinggal, karena rumah yang dingin masih terasa seperti rumah daripada tidak punya rumah sama sekali. Begitu juga dengan cinta, kita bertahan pada hubungan yang retak karena takut pada kesepian setelahnya. Coba renungkan pertanyaan ini. Pernahkah kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut memulai dari nol lagi? Pernahkah kamu berharap seseorang berubah, padahal yang berubah justru malah kamu sendiri karena merasa lelah dengan semua ini? Pernahkah kamu merasa mencintai terlalu dalam sampai lupa mencintai dirimu sendiri? Jika iya, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang memeluk duri sambil berharap duri itu berubah menjadi bunga. Padahal tidak semua duri bisa menjadi mawar. Kadang yang perlu berubah justru cara kita mencintai. Lalu, pertanyaan pentingnya adalah, kenapa kita tetap jatuh cinta pada orang yang jelas-jelas tidak baik untuk kita? Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Jawabannya tidak sederhana, karena untuk memahaminya, kita harus masuk lebih dalam ke dalam psikologi cinta. Sebagian dari kita berpikir bahwa cinta adalah soal perasaan spontan. Kita jatuh cinta begitu saja, tanpa sebab, tanpa logika. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, cinta ternyata seringkali merupakan cermin masa lalu kita. Manusia tumbuh dari pengalaman. Apa yang kita sebut cinta hari ini, seringkali merupakan pengulangan dari pola kasih sayang yang pernah kita kenal dulu. Entah itu hangat, aman, dingin, atau penuh luka. Bagi seseorang yang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan penuh perhatian, dengan sentuhan hangat, kata-kata lembut, dan kehadiran yang stabil, otaknya mengenal cinta sebagai sesuatu yang membuat hati tenang. Namun untuk mereka yang tumbuh dalam keluarga yang penuh tekanan, teriakan, hukuman, atau bahkan diam yang panjang, otaknya belajar bahwa cinta bukanlah kehangatan, melainkan kegelisahan. Cinta adalah menunggu. Cinta adalah takut melakukan kesalahan. Cinta adalah ingin diperhatikan, tapi tidak pernah benar-benar merasa cukup. Dan tanpa sadar, ketika dewasa, kita mencari pola yang sama, bukan karena kita menyukainya, tapi karena kita terbiasa dengannya. Seseorang yang terbiasa dengan cinta yang hangat akan merasa asing jika tiba-tiba mendapat cinta yang dingin. Sebaliknya, mereka yang sejak kecil terbiasa harus berjuang untuk didengar akan merasa aneh jika seseorang hadir dengan cinta yang stabil dan penuh kepastian. Hubungan yang sehat terasa terlalu sunyi, terlalu mudah, kurang menantang. Dan tanpa kita sadari, kita justru tertarik pada hubungan yang membuat kita menebak-nebak, karena disitulah otak menemukan pola yang familiar sejak dulu. Cinta pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang paling baik, melainkan siapa yang paling mirip dengan pengalaman emosional kita di masa kecil.
Itulah sebabnya, orang yang memperlakukan kita dengan hangat tapi konsisten, kadang justru terasa membosankan. Tidak ada drama, tidak ada ketidakpastian, tidak ada adrenalin yang memompa seperti ketika menunggu balasan pesan dari seseorang yang hanya hadir ketika ingin. Otak kita keliru menafsirkan ketidakpastian sebagai cinta, padahal itu bukan cinta, itu adalah kecanduan. Kita menunggu, berharap, mendamba, dan ketika akhirnya mereka memberi sedikit perhatian, dopamin melonjak seperti hadiah setelah menahan sakit. Rasanya manis, memabukkan, membuat ingin lagi. Seolah-olah itu cinta, padahal hanya nagih validasi aja. Pikirkan sejenak, berapa banyak orang yang kita kenal, atau mungkin kita sendiri, yang merasa lebih hidup saat hubungan penuh drama daripada hubungan yang stabil. Berapa banyak dari kita yang berkata, aku tahu dia sering menyakiti aku, tapi aku nggak bisa pergi. Dan mungkin tanpa sadar, kita sedang jatuh cinta bukan pada orangnya, tapi pada cerita yang tercipta bersama rasa sakit itu. Karena rasa sakit yang familiar terkadang lebih nyaman daripada kedamaian yang asing. Dan di sini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau begitu, apakah benar kita jatuh cinta pada seseorang atau kita jatuh cinta untuk menyembuhkan luka lama yang belum selesai? Mungkin alasan kita mengejar cinta yang menyakitkan bukan karena kita bodoh, tapi karena di dalam diri kita ada bagian yang masih berharap bahwa luka yang sama suatu hari akan sembuh jika orang yang sama akhirnya memilih untuk tinggal. Padahal, penyembuhan jarang datang dari sumber luka, dan berharap orang lain menyembuhkan luka itu seringkali membuat luka semakin dalam, bukan? Dan dari sinilah kita mulai belajar membedakan apakah yang kita rasakan selama ini benar-benar cinta atau hanya keterikatan emosional yang membuat hati lelah. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa takut kehilangan setiap hari. Ia tidak menuntut kamu untuk mengorbankan jati diri demi diterima. Ia tidak membuatmu mencurigai setiap tindakan kecil atau menguras energimu untuk menebak-tebak isi pikiran seseorang. Jika hubungan membuatmu merasa damai, aman, dan menjadi diri sendiri, itu cinta. Tapi jika hubungan membuatmu cemas menunggu pesan, takut berkata jujur, dan selalu khawatir akan kehilangan, mungkin itu bukan cinta, melainkan kecanduan rasa memiliki. Kita sering lupa bahwa keterikatan bisa menyerupai cinta. Ia membuat kita merasa tidak bisa hidup tanpa seseorang. Padahal yang kita takuti sebenarnya bukan kehilangan mereka, melainkan kehilangan kenyamanan yang pernah mereka berikan. Kita ingin kembali pada masa ketika semuanya terasa indah, ketika pesan datang cepat, ketika perhatian diberikan tanpa diminta, ketika kita merasa cukup. Namun kita lupa bahwa masa indah itu sudah berlalu, dan bertahan hanya karena kenangan bukanlah alasan yang cukup untuk meneruskan hubungan yang menguras jiwa. Cinta yang sehat tidak membuatmu bertanya setiap hari, apa aku cukup? Apa aku salah? Kenapa dia berubah? Cinta yang sehat membuatmu tenang. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu tidak perlu berlomba untuk selalu terlihat sempurna. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dan ia tetap tinggal. Tapi jika kamu merasa perlu berubah menjadi pribadi lain agar tidak ditinggalkan, maka yang kamu perjuangkan bukan cinta, melainkan ketakutan. Ketakutan untuk sendiri, ketakutan tidak ada yang datang lagi, ketakutan bahwa mungkin kamu tidak layak dicintai. Padahal terkadang yang harus kita pertanyakan bukan kenapa dia tidak mencintai aku, melainkan kenapa aku tidak mencintai diriku sendiri. Hubungan yang sehat adalah dua orang yang saling bertumbuh, bukan satu bertumbuh sementara yang lain terus menuntut. Hubungan yang sehat saling mendengarkan, bukan hanya salah satu menangis dalam diam. Hubungan yang sehat memperjuangkan, bukan membiarkan yang lain berjuang sendirian. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi tentang dua orang yang saling memilih setiap hari. Dan kini pertanyaan berikutnya muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Kalau kita sudah tahu hubungan itu melelahkan, kenapa kita tetap tinggal? Apa yang membuat kita sulit pergi? Apakah karena cinta? Atau karena keterikatan yang membuat kita takut melepaskan? Sebenarnya ada satu hal yang jarang kita sadari tentang hubungan. Keterikatan bukan hanya soal hati, tapi juga soal otak yang beradaptasi pada pola tertentu. Ketika kita menjalin hubungan, baik sehat maupun toksik, otak membentuk jalur kebiasaan yang bekerja seperti rutinitas. Kita terbiasa mendengar suara seseorang, menunggu pesannya, membayangkan masa depan dengannya, hingga keberadaannya menjadi bagian dari keseharian. Dan apapun yang menjadi kebiasaan akan sulit ditinggalkan. Ketika hubungan retat dan kita berpikir untuk pergi, yang paling menakutkan bukanlah kehilangan
kehilangan orang itu, melainkan kehilangan rutinitas yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Seperti rumah yang tidak lagi nyaman, tapi kita sudah hafal letak setiap pintunya. Keluar berarti masuk ke dunia yang kembali asing. Selain itu, otak manusia bekerja dengan sistem reward. Kadang kita mendapatkan perhatian hangat, kadang malah dingin dan menjauh. Ketidakpastian itu menciptakan pola reward acak. Dan secara ilmiah, reward yang tidak menentu justru paling membuat kita kecanduan. Itulah sebabnya seseorang yang datang pergi, memberi perhatian sesekali, bisa terasa lebih membekas daripada seseorang yang selalu ada setiap waktu. Karena yang kita kejar bukan orangnya, melainkan momen hangat yang muncul tiba-tiba dan menjadi hadiah langka. Dan ada alasan lain yang lebih dalam. Manusia cenderung bertahan pada apa yang dia investasikan. Semakin banyak waktu, tenaga, air mata, dan harapan yang kita berikan, semakin besar dorongan untuk tetap tinggal. Kita takut semua perjuangan akan sia-sia bila pergi sekarang. Kita berkata dalam hati, kalau aku sabar sedikit lagi, mungkin semuanya akan berubah. Dan disitulah dilema terjadi, bukan karena cintanya semakin besar, tapi karena kita tidak ingin perjuangan panjang berakhir tanpa hasil. Padahal kadang melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memilih diri sendiri untuk kembali bernapas. Ada pula rasa takut yang tidak semua orang mau akui. Takut memulai dari awal, takut membuka hati untuk orang baru, takut menghadapi sunyi setelah terbiasa ada seseorang di seberang layar. Kesepian bisa terasa seperti jurang dalam, dan kita memilih tetap pada hubungan yang perlahan menyakiti daripada terjun ke sepi yang tiba-tiba. Tetapi diam-diam kita lupa, sepi tidak selalu buruk. Kadang sepi adalah ruang bagi hati untuk sembuh, untuk belajar berdiri tanpa bergantung, untuk kembali mengenal diri sendiri yang mungkin selama ini hilang dalam upaya mencintai orang lain. Kalau selama ini kita sulit pergi karena terbiasa, apa mungkin kebiasaan itu juga bisa diganti? Kalau otak bisa belajar terikat, bukankah otak juga bisa belajar untuk melepaskan? Tidak perlu terburu-buru, tidak harus langsung kuat. Melepaskan bisa dilakukan perlahan, dengan cara mengembalikan hidup pada diri kita sendiri, sedikit demi sedikit. Karena tujuan akhirnya bukan tentang melupakan, tapi tentang menemukan versi diri yang lebih utuh. Setelah memahami akar masalah, sekarang saatnya masuk pada bagian yang paling penting. Bagaimana keluar dari hubungan yang melelahkan dengan cara yang baik, telan tapi pasti. Bukan dengan memaksa diri tiba-tiba berhenti mencinta, tapi dengan mengarahkan cinta itu kembali ke tempat yang lebih pantas, ke diri sendiri. Karena faktanya, seseorang tidak tiba-tiba berhenti mencintai. Yang berubah adalah ke arah mana cinta itu diarahkan. Jadi begini geng, seringkali kita terlalu fokus pada orang yang kita cintai, sampai lupa menanyakan sesuatu yang sederhana namun fundamental. Apa aku bahagia? Pertanyaan ini jarang dipikirkan di awal, karena cinta datang dengan lembut seperti hujan rintik, tapi tumbuh menjadi badai yang membuat kita tak punya arah. Jika selama ini kita bertahan hanya karena terbiasa, atau karena harapan kosong bahwa suatu hari semuanya akan berubah, mungkin itu saatnya berhenti sejenak. Duduk tenang, tarik napas, dengarkan suara yang jarang kita beri ruang, suara hati kita sendiri. Membuka mata bukan berarti berhenti mencinta. Justru itu cara paling tulus mencinta, karena kita mulai melihat kenyataan apa adanya, bukan versi ideal yang hanya hidup dalam kepala. Kita mulai sadar bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita hilang jati diri, tidak seharusnya membuat kita mengemis perhatian, tidak seharusnya membuat dunia kita menyempit hanya menjadi satu orang. Jika cinta membuatmu kehilangan dirimu sendiri, apakah itu masih cinta atau hanya ketergantungan yang dibungkus rindu? Langkah keluar dari cinta buta dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa ada yang tidak sehat. Mengakui luka bukan kelemahan, itu bentuk penerimaan. Setelah itu, kita bisa belajar kembali membangun batas. Menjaga jarak bukan berarti membenci. Ini cara memberi ruang untuk berpikir jernih. Kita mulai mengisi waktu dengan hal yang selama ini kita tunda. Mencoba kembali hobi lama, menata hidup, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Kita membuka pintu untuk kemungkinan baru. Bukan tentang mencari pengganti, tapi menemukan diri yang hilang. Dalam proses itu, kita mungkin masih merindukan. Itu wajar. Rindu tidak hilang hanya karena logika berkata harus. Tapi setiap hari, rindu akan mengecil ketika kita perlahan memilih diri sendiri. Sampai suatu titik nanti, kita sadar bahwa kita tidak lagi menunggu pesan darinya untuk merasa berharga. Kita tidak lagi menggantungkan bahagia pada seseorang yang belum tentu menetap. Kita belajar bahwa cinta boleh diperjuangkan, tapi harga diri tidak boleh dikorbankan.
Di saat hati mulai pulih, kita memahami bahwa mencintai tidak seharusnya mengorbankan kewarasan. Cinta yang matang bukan tentang memaksa orang berubah demi kita, tapi bagaimana dua orang saling tumbuh dan bertemu di tengah. Cinta sehat bukan hanya tentang perasaan yang kuat, tapi tentang keseimbangan antara hati dan kepala. Ada kalanya kita harus melepas untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan tidak apa-apa, melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk tidak tersesat lebih jauh. Suatu hari nanti ketika kita sudah berdamai, kita akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena tidak ada luka, tapi karena luka itu justru menjadikan kita seseorang yang lebih bijak. Kita tidak lagi mencintai dengan mata tertutup. Kita mencintai dengan sadar. Kita tidak lagi mengejar validasi orang lain. Kita sudah menemukannya dari dalam diri. Dan ketika cinta datang kembali dengan orang yang tepat, cara yang tepat, kita bisa berkata dengan yakin, "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri." Dan disitulah cinta menemukan bentuk yang paling dewasa. Dan mungkin setelah menonton seluruh perjalanan ini, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa cinta yang selama ini aku kejar benar-benar membuatku tumbuh atau justru membuatku tenggelam? Pertanyaan itu tidak harus kamu jawab hari ini. Tapi setidaknya, sekarang kamu tahu bahwa cinta bukan hanya tentang merasa memiliki, melainkan bagaimana kita tetap menjadi manusia yang utuh ketika mencintai. Kita terlalu sering lupa mencintai diri sendiri, terlalu sibuk mengejar seseorang, sampai lupa bahwa kita juga pantas diperjuangkan. Jadi sebelum rebahan malam ini, sebelum menutup mata, coba tanyakan sekali saja pada diri sendiri. Jika aku terus berada di jalan yang sama, apakah aku akan bahagia? Jika jawabannya tidak, mungkin saatnya pelan-pelan mengubah arah. Bukan untuk membenci siapapun, tetapi untuk menyelamatkan hati yang sudah terlalu lama lelah. Cinta yang matang bukan tentang siapa yang paling memegang erat, tapi siapa yang mampu berdiri tegap meskipun harus melepas. Kadang kedewasaan bukan soal berjuang lebih keras, tapi berani berhenti ketika yang kita kejar tidak pernah mendekat. Dan jika suatu hari kamu menemui cinta yang baru, semoga kamu datang bukan dengan kekosongan yang ingin diisi, tapi dengan hati yang sudah penuh dan siap berbagi. Oke, geng? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah video ini selesai, bukan hanya pengetahuanmu yang bertambah, tapi juga caramu melihat cinta. Dan jika konten ini membuatmu berpikir, membuatmu merasa dilihat, atau bahkan berhasil menyentuh sedikit luka lama yang butuh sembuh, jangan ragu tinggalkan komentarnya ya geng, bagikan videonya, atau mungkin sekedar menulis, "Aku mulai paham" di kolom komentar. Karena mungkin saja kata sederhana itu akan jadi langkah pertamamu menuju cinta yang lebih dewasa. Sampai jumpa di video selanjutnya geng!